Suara saya terdengar? Oke. Nah, ini kita akan belajar mengenai SPSS ya. Jadi, ini saya contohnya SPSS ini seperti ini. Ini kita coba dulu untuk memasukkan data kita ke SPSS. Caranya itu kita klik file. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau data dari awal banget itu ya, ini pakai yang ini new data. Nah, ini kita pakai kalau misalnya teman-teman mau bikin data dari awal banget diketik di SPSS-nya gitu. Nanti blank data di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya datanya di Excel, teman-teman tinggal file terus open. Nah, masukin datanya gitu ya. Kita coba dulu masukin datanya. Kita cari salah satu ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini langsung di open aja gitu. Oh, stop. Nah, ini kita langsung masuk ke datanya. Ini sudah ada datanya semua. Jadi ada loyalty, satisfied, price, difference, impact, dan seterusnya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Jadi contoh aja ini kita langsung aja masuk, kita bedah dulu satu persatu yang ada di sini gitu. Ini file ada save as, save all data, ada print, jadi bisa di export to database juga bisa. Terus di file edit ini kita bisa replace, cut copy, tapi yang paling penting itu ada di file yang namanya yang ada button yang namanya analyze ya. Nah, untuk kita mau lakukan regresi, ini kita pakai yang regression ya, teman-teman. Kita coba untuk regression yang linear. Nah, nanti tampilannya ini seperti ini. Jadi kita mau teliti apakah nih loyalty gitu ya, satisfied, loyalty, price, difference, impact ini berpengaruh nggak ke satisfied. Jadi satisfied-nya ini kan kepuasan ya bahasa Indonesianya, kepuasan konsumen. Kita jadikan dia sebagai dependent. Kita masukin aja gitu ya. Dependennya ini cuma satu gitu. Terus loyalty kita masukin ke independent sebagai independent variable. Terus price kita masukin juga, difference juga, dan impact. Nah, ini jadi ada beberapa variabel yang menjadi variabel independen. Oke, kita next saja. Kita okekan ya. Nah, ini hasilnya, regresinya bahwa model R-square-nya itu 0,12 ya, adjusted R-square-nya. R-square-nya 0,14 ya. Nah, kita mau lihat di mana ini UGF. UGF-nya signifikan, berarti secara keseluruhan ini signifikan ya semuanya. UGF-nya ternyata berpengaruh. Nah, lalu kita lihat di paling bawah ini ada UGT ya. Nah, apakah kita pertanyaannya ya, misalnya ini saya mau coret-coret dulu nih. Kita coret-coret dulu ya. Apa ini judulnya terkait dengan pengaruh ya, judulnya misalnya loyalty ya, loyalty atau kesetiaan, harga, price, terus misalnya difference itu kalau misalnya kita punya produk itu misalnya beda dari yang lain, nah kita puas atau enggak, misalnya kita pakai produk Apple gitu ya dibandingkan dengan Xiaomi misalnya, kalau kita pakai Apple puas nggak sih pemakaiannya gitu. Ini jadi difference tuh maksudnya differentiation dari produk itu sendiri ya. Terus juga terkait dengan impact ya, dampak dari produk tersebut kalau misalnya kita pakai Apple, apakah impact-nya itu akan membuat kita puas gitu dengan pemakaian produk itu, terhadap kepuasan ya. Nah, ini kita bagikan dengan menggunakan kuesioner ya ke respondennya. Ini ada berapa? Kita lihat respondennya ada sekitar saya lupa ini ya, 200-an kalau nggak salah, nanti kita lihat ya. Nah, lalu kita baca hasilnya. Setelah kita baca
hasil uji F-nya ternyata ini signifikan, lalu kita baca yang uji T-nya, ya. Sorry, saya salah ininya. Nah, kita lihat nih uji F-nya. Jadi ini teman-teman mau pakai eViews atau mau pakai SPSS boleh-boleh saja ya, tergantung dari peneliti itu. Kita pengennya yang mana. Mau pakai SPSS boleh, mangga gitu ya. Boleh pakai juga eViews. Tapi saran saya kalau misalnya kuesioner ini lebih baik pakai SPSS dan juga SMPLS. eViews itu bagusnya untuk yang data kuesioner, data sekunder ya. Data sekunder itu bagus untuk eViews. Nah, ini kita lihat loyalty. Bagaimana sih kesetiaan ya mempengaruhi kepuasan. Nah, kita lihat loyalty ini signifikansinya 0,018. Which is kalau kita ketahui kalau nilainya itu di atas signifikansinya nih, kalau misalnya tanda ini ya, tanda bintang 3, teman-teman signifikansi levelnya itu kurang dari 0,01 ya, maka dia itu signifikansi levelnya 99% ya. Jadi ini paling tinggi. Terus bintang 2 itu signifikansi levelnya itu sekitar 0,01 ke atas gitu ya, atau 0,02 sampai 0,0, ini misalnya 0,01 ya, 0,05 ya. Nah, ini signifikansinya 95%. Tapi kalau signifikansinya bintang 1 ya, signifikansinya 0,05 sampai dengan 0,10, maka signifikansi levelnya 90%. Nah, gimana kalau misalnya lebih dari 0,10? Kalau signifikansinya lebih dari 0,10, maka hasilnya hipotesis ditolak ya. Ditolak artinya dia tidak berpengaruh. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini signifikansinya 0,018 sehingga kita bisa tahu bahwa dia itu loyalty berpengaruh ke kepuasan konsumen ya. Jadi loyalty berpengaruh ke kepuasan konsumen. Oke. Dengan kalau 0,018 gimana? Berarti yang ini nih teman-teman, yang 95%. Jadi dia bintangnya 2 nih. Bintang 2 dengan signifikansi level 0,95 atau 95% ya. Signifikansi levelnya 95%. Price. Nah, dengan variabel price yang kedua ini 0,719. Wah, ini signifikansinya lebih dari 0,10, berarti tidak berpengaruh. Yang difference gimana? Kalau misalnya kita pakai produk yang difference beda dari yang lainnya, wah ternyata ini hasilnya 0,000. Jadi signifikansinya kita yang 0,01 atau 99%. Pasti berpengaruh ya. Kalau kita difference produknya beda dari yang lain, maka kita puas gitu sebagai konsumen. Oke, nah yang terakhir variabel impact. Nah, impact ini apa? Impact itu kalau misalnya dampak produk tersebut, dampaknya gimana nih pengaruhnya terhadap kepuasan? Dampaknya ternyata 0,202, berarti artinya tidak berpengaruh atau hipotesis ditolak. Jadi dampak itu nggak jadi kepuasan gitu ya. Ya ini cuma latihan aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya aslinya mah nanti kita kalau misalnya dampak tidak berpengaruh, alasannya apa gitu ya, kita cari justifikasinya kenapa dampak suatu produk tidak berpengaruh ke kepuasan. Nah ini jadi PR juga ya, jadinya kalau misalnya jadi tidak berpengaruh. Nah setelah kita lihat nilai signifikansinya, yang selanjutnya kita lihat nilai betanya ya. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini nilai beta ini. Loyalty 0,0144. Nah, ini tandanya adalah positif, teman-teman ya. Tandanya positif sehingga ini berpengaruhnya secara positif. Jadi, loyalty berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Nah, kalau price ini di sini ada negatif nih, teman-teman ya. Negatif 0,022 sehingga price itu berpengaruh negatif ya terhadap kepuasan.
Jadi semakin tinggi harga, maka kepuasannya akan berkurang gitu ya. Ya iyalah ya. Produk kalau makin mahal kita makin nggak puas gitu kali ya. Nah, tapi teman-teman di sini signifikansinya 0,71, which is dia itu tidak berpengaruh sehingga price tidak berpengaruh. Walaupun di sini tulisannya negatif, tapi karena sini signifikansinya itu 0,71 sehingga itu tidak berpengaruh. Nah, loyalty tadi ini kan positif nih, berarti artinya adalah semakin tinggi. Suara saya masih kedengeran? Oke. Okay. Semakin tinggi kesetiaan kita, kalau kita misalnya nih pakai produk sabun, kalau tadi Apple ya saya cerita ya, elektronik. Nah, coba kita pakai sabun gitu. Kalau cewek-cewek nih biasanya sabunnya apa sih? Lux gitu ya. Terus Shinzui gitu, atau mau pakai The Body Shop gitu ya. The Body Shop itu merek sabun juga, ada sabun di situ ya, atau BBW, Bath and Body Works. Nah, kalau misalnya saya udah loyal nih ke satu produk, misalnya saya loyal dengan The Body Shop, disodorin Lux gitu ya, disodorin Biore, saya nggak mau pakai gitu ya, karena saya sudah terbiasa dengan The Body Shop misalnya, walaupun beneran ya. Nah, karena beda gitu di badan gitu, akhirnya saya loyal gitu ya, saya nggak mau lagi pakai yang Biore gitu, karena saya udah merasakan uh, The Body Shop sabunnya enak gitu ya di badan saya gitu, nggak kering gitu. Kalau misalnya kita pakai Biore itu kan kayak keset gitu ya di kulit, jadinya kayak gimana gitu ya, itu intermezzo sedikit lah ya. Sehingga loyalty ini kalau saya rasakan, saya setia dengan satu produk, maka itu akan saya jadi puas gitu ya. Menambah kepuasan saya. Saya loyal gitu, ya, jadi saya puas gitu ya. Nah, soal price tadi, apakah dengan saya harga The Body Shop gitu, harganya kan satu sabun 100.000 ya, apakah yang mempengaruhi kepuasan saya gitu ya, dengan si Lux yang misalnya harganya berapa sih Lux ya, 30.000 gitu ya, satu botol yang besar gitu. Nah, apakah harga itu mempengaruhi kepuasan atau enggak? Ternyata hasilnya tidak berpengaruh gitu ya. Mau harganya mahal atau mau harganya murah itu tetap tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Jadi konsumen nggak lihat nih ke harga, intinya gitu ya. Konsumen kalau misalnya puas dengan harga yang 100.000 ya why not dibeli aja gitu ya. Atau dia puas dengan harga yang 30.000 ya silahkan aja gitu. Price itu kan sekarang not matters ya. Kalau misalnya di ilmu ekonomi sekarang bukan berarti harga mahal jadi nggak laku atau harga murah jadi nggak laku. Itu udah ada segmen-segmen konsumen tertentu gitu. Segmen The Body Shop ada sendiri, segmen Lux juga ada sendiri gitu. Nah, yang nextnya ini difference ya. Difference itu terkait dengan perbedaan tadi ya. Kalau misalnya kita merasa beda gitu, kita sekarang dari sabun beralih ke tas gitu ya. Kalau misalnya tas kita pakai Louis Vuitton atau kita pakai tas-tas merek-merek tertentu, eh difference-nya, kalau kita merasakan dengan tas yang KW misalnya. Nah, beda nggak nih gitu. Kalau misalnya saya pakai tas di online shop harga 100.000 dengan tas CK misalnya Charles and Kate yang harga 1,5 juta paling murah gitu ya. Nah, ini ada bedanya teman-teman ya. Saya pernah beli yang di online shop gitu ya harga 100.000 gitu. Itu nggak sampai satu maghrib udah kacau gitu ya tasnya. Jadi entah yang kancingnya lepas gitu, entah resletingnya ternyata rusak gitu ya. Jadi memang sesuai harga ya, ada kualitas dan ada rupa gitu ya, ada kualitas ada rupa. Nah, ketika saya pakai yang beda dari yang lain, yang mungkin aja yang harganya memang mahal tadi ya, ternyata itu mempengaruhi kepuasan. Nggak sampai nggak satu maghrib lagi ya, tapi sampai setahun juga masih awet, kulitnya masih awet, resletingnya juga masih awet. Jadi istilahnya 1,5 juta itu kalau misalnya kita ini ya dengan teori yang ada dengan harga segitu puas nih konsumen gitu ya. Walaupun harganya mahal tapi kita bisa pakai berbulan-bulan. Kalau misalnya harganya 100.000 kita cuma bisa pakai satu maghrib doang gitu ya, atau cuma 1 bulan udah rusak gitu biasanya ya. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain gimana nih, merasakan seperti itu nggak? Yang cewek-cewek nih terutama nih, yang suka beli tas.
Beda nggak nih tas bermerek dengan tas yang online 100 ribuan atau ada yang 70 ribu? Tas ada nggak harga 70 ribu? Ada ya biasanya. Atau 100 ribu paling murah. Gimana nih Rifka? Gimana? Ya, jadi kalau misalnya difference tadi kan ini terbukti bahwa berpengaruh ya. Jadi contohnya adalah tas dengan merek bermerek dengan tas tidak bermerek itu biasanya akan mempengaruhi kepuasan. Menurut Rifka gimana nih? Betul nggak apa yang ada di output penelitian ini? Beda nggak sih Rifka kalau tas bermerek sama tas yang KW gitu? Dari kualitas kan beda tuh, mempengaruhi kepuasan nih katanya hasilnya. Signifikansinya 0,00. Menurut Rifka betul nggak hasilnya? Kualitasnya ya, harga harga bagus biasanya kualitasnya ini bagus juga ya. Harga tinggi kualitasnya juga bagus gitu. Iya, ada harga ada rupa. Biasanya kalau cewek-cewek tuh kenalnya gitu ya, ada harga ada rupa gitu. Lalu memang betul ya, karena beberapa kali kita mencoba produk itu biasanya yang murah biasanya kualitasnya juga rendah gitu ya. Lalu ini ada variabel impact ya, dampak. Nah, ternyata dampak ini tidak berpengaruh ke ke kepuasan ya. Dampaknya mau gimana ya? Dampaknya besar atau dampaknya kecil ternyata nggak berpengaruh ke kepuasan gitu. Nah, itu adalah cara membaca koefisien ya teman-teman ya, cara membaca uji T. Jadi di sini kita tuh uji T dulu ya, yang di sini uji T, dan di sini uji F atau uji bersama-sama. Uji F ini coba kita uji impact, loyalty, price, dan difference secara bersama-sama berpengaruh nggak gitu ya. Nah, ternyata ini signifikansinya 0,00 nih. Ternyata berpengaruh secara bersama-sama, uji bersama-samanya. Nah, ini yang uji sendiri-sendiri nih yang di bawah ini, uji T-nya. Nah, uji T-nya ternyata yang berpengaruh cuma dua variabel, yaitu loyalty dan difference. Semakin tinggi loyalty, semakin kita loyal nih sama suatu produk, maka akan semakin puas. Lalu difference, beda dari yang lain itu menimbulkan kepuasan juga bagi konsumen gitu ya. Kita pakai tas yang beda dari yang lain, wah ini saya bawa tas ini pede gitu ya, karena beda dari yang lain. Oke, nah lalu kita selanjutnya, ini saya clear dulu. Oke, nah selanjutnya biasanya setelah ini kita jangan lupa untuk analyze ya, lalu deskriptif statistik ya. Biasanya selain deskriptif statistik kita juga akan ngecek korelasinya ya. Coba kita cari korelasinya, kita uji multikoliniaritasnya. Nah, kita masukin semua variabelnya ya, loyalty, satisfied, price, difference, terus impact, kita masukin dan kita klik yang Pearson atau Pearson correlation. Kita klik OK ya. Nah, ini akan muncul hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Di sini, ini teman-teman lihat yang saya ketik dulu ya. Ini yang, nah lihat yang paling atas-atas ini ya teman-teman ya. Ini ada bintang-bintang ya. Tadi saya udah gambarin bintang-bintang ya. Nah bintang 2 berarti dia memang signifikan berpengaruh ya. Kalau korelasi itu baru hubungan ya. Ini ada hubungan ya antara loyalty dengan satisfied, terus satisfied dengan price gitu, itu ada hubungan. Jadi kita lihat yang baris-baris pertama ini, yang Pearson correlation ya. Nah,
Kalau misalnya nilainya itu di atas 0,8, maka terjadi multikolinearitas ya. Nah, kita lihat di sini mana yang di atas 0,8. Ternyata nih kalau kita lihat nggak ada ya yang 0,8 nih. Kita lihat ada nggak sih kalau stabilo gitu di sini highlighter. Nah, ini kita lihat nih, ini ada highlighternya nih. Coba warna kuning deh ya. Oh, salah ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini kita highlight ya. Yang paling atas ini apakah ada di atas 0,8? Nah, saya mau tanya nih. Safira. Safira, ada nggak yang di atas 0,8 yang saya highlight itu? Safira? Safira ada? Saya tanya Davina. Davina ada? Oke, Davina. Yang saya highlight tadi, ini ada nggak yang nilainya di atas 0,8? Davina? Yang saya highlight kuning-kuning ini, apakah ada 0,8? Yang di atas 0,8? Yang angka berapa tuh? 0,8. Tiga yang mana tuh? Ini 0,33 ini sama 32. 32 itu yang mana ya? Ini 0,33 kayaknya. Nah, jadi 0,8 itu apa maksudnya ya? 0,8 itu 0,8 itu kalau kita lihat di sini kan ini 0,2 ya. Kalau secara matematika gimana? 0,1 ya. Terus 0,2, terus 0,3. Nah, dan seterusnya ya sampai 0,8 terus 0,9. Nah, kalau yang di bawah 0,8 ya. Nah, ini ya kalau di 0,8 ke atas nih. Nah, ini berarti ada apa nih? Ada multikolinearitas. Kalau kita lihat nih di sini di atas 0,8. Nah, ini tandanya gimana sih? Ini ya. Nah, di atas 0,8 nggak ada sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini 0,24 ya. Berarti 0,2 adanya di sini ya. Nih kita lihat. Nih 0,2 ya. Berarti dia masih di bawah 0,8. Ini 0,2 juga ya. Terus 0,3 itu kan di bawah 0,8 ya. Berarti hasilnya ini 0,09. Ini bahkan tidak mencapai angka 1 ya. Angka 0,1 nggak mencapai dia. 0,09. Ini di bawah ya. Jadi semuanya itu hasilnya tidak terjadi multikolinearitas ya. Jadi itu tidak terjadi multikolinearitas nih ya. Ini 0,06 berarti ini lebih kecil dari 0,1 ya. 0,8 tuh besar banget nih. Jadi itu cara membaca Pearson correlation. Jadi alhamdulillahnya ini data tidak ada kena masalah multicol gitu ya. Kalau misalnya skripsian, wah alhamdulillah nih nggak kena multicol gitu. Kalau misalnya kena multicol ya teman-teman di treatment ya,
dengan dikeluarkan dari sampelnya dikeluarin atau ditransform ya variabelnya, ditransform datanya dengan menggunakan logaritma, dummy atau lag variabel ya, pakai T-1, T-2 gitu, kita lag gitu ya. Atau kita yang pertama ya kita apa tadi? Transform data, kita keluarkan, bisa juga kita replace ya. Terus yang ketiga adalah yang paling utama yaitu do nothing ya. Ya udah do nothing, biarin aja gitu. Ini menurut bukunya Gujarati ya. Teman-teman tinggal lihat aja. Kalau misalnya wah ternyata ada yang terkena multikolinearitas, ya udah ini kita tinggal yang pertama transform datanya pakai lag ya, atau pakai log, atau kita juga bisa pakai dia dengan menggunakan dummy. Lag itu adalah T-1. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ya. Oke, sudah selesai. Lalu di analyze ini apalagi datanya banyak sekali ya analyze ini. Jadi sudah clear ya. Analyze ini apalagi sih PR yang harus kita lakukan selain multikolinearitas, kita juga bisa lihat dia dengan menggunakan descriptive statistik. Nah, descriptive statistiknya kita tinggal klik analyze, terus descriptive statistik, lalu deskriptif. Kita klik aja ya. Ini saya hapus dulu semuanya karena mengganggu ya. Oke. Nah, kita masukin, kita pengen lihat deskriptif statistiknya, loyalty kita masukin, satisfied, price, difference, dan impact juga kita masukin. Lalu kita oke kan. Nah, langsung di bawah sini ada ya. Nah, untuk kita lihat N-nya, N itu adalah observasi ya teman-teman, kita lihat di sini. Kita coret-coret lagi. Nah, nilai N itu adalah observasinya. Berapa jumlah responden kita? Ini dibagi ke 248 responden. Nilai minimumnya itu untuk loyalty 24, maksimum 35. Nah, yang harus kita perhatikan itu nilai min dan standar deviasi. Ini paling penting sekali untuk melihat normalitas data. Kalau dosen melihat deskriptif statistik aja udah tahu ini normal atau enggak nih data gitu ya. Kalau misalnya normal ini biasanya di rentang 1 gitu ya. Angka 1 itu biasanya datanya normal. Kita lihat di sini nilai minnya itu rata-rata 31. Kalau misalnya ada data yang nggak normal atau data outlier, ini harus kita keluarkan dari sampel ya teman-teman. Harus keluarkan dari sampel, dan itu tandanya gimana, nilai minimum sama nilai maksimumnya itu rentangnya jauh banget gitu. Nah, kalau rentangnya jauh banget, ini biasanya standar deviasinya akan tinggi, bisa sampai ada yang 20, ada yang 15 gitu. Wah, itu berarti datanya nggak normal. Jadi kalau misalnya dosen lihat dari mana sih biasanya data normal atau enggak, ini bisa dilihat dari standar deviasinya. Ketahuan kok gitu, ini normal atau enggak. Dan teman-teman itu wajib datanya itu harus dinormalkan gitu ya. Kalau datanya nggak normal, ini bahaya banget buat hasil penelitian teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari dua hal aja, itu udah bagus banget ya, multicol-nya itu terbebas. Terus normalitasnya juga oke, karena standar deviasinya di sekitar 1 gitu. Jadi makanya hasilnya itu juga oke juga gitu ya hasilnya. Kita lihat di sini. Hasilnya itu dari 4 variabel, ini yang berpengaruh ada 2. Menurut saya ini udah oke banget ya. Terus juga adjusted R-square-nya juga kecil ya, 0,12 ya. Jadi 12%, dan ada variabel lainnya yang mungkin saja berpengaruh ke kepuasan selain yang kita teliti ini. Apa artinya sih R-square dan adjusted R-square? Itu artinya itu ya, bahwa ada variabel lain yang mungkin saja nggak kita teliti, tapi masuk juga gitu ya, kita nggak teliti,
tapi sebenarnya itu berpengaruh gitu. Mungkin aja dari yang tadi itu ada variabel easy atau easiness penggunaan produknya itu mudah atau enggak. Kalau misalnya mudah akan mempengaruhi kepuasan. Tapi kita nggak masukin nih variabel easy di sini. Jadi kita hanya masukin loyalty, price difference, dan impact. Jadi hanya 4 variabel yang kita masukin di sini. Siapa tahu ada variabel lain yang mungkin aja berpengaruh ke kepuasan. Dan ini R-square-nya kecil gitu ya. Oke, nah selain itu ada lagi ini terkait dengan binary ya. Binary ini biasanya kita pakai untuk kalau Y-nya itu pakai dummy ya, 1,0. Kalau Y-nya 1,0 maka kita pakai binary ya. Logistic regression. Nah, ini kita langsung masukin aja sih sebenarnya ya, satisfied gitu. Kita masukin. Ini perumpamaan ya kalau misalnya dia pakai binary gitu. Oke. Ini difference, impact kita masukin juga. Mau nggak ya? Nah, nggak mau dia karena dependent variabelnya itu more than two non-missing values for logistic regression, itu asumsinya kita cuman punya 1,0. Jadi ini ada warning dan dia nggak mau di running ya dengan regresi karena logistic regression itu khusus untuk jika Y ya. Ini annotate ya. Nah, ini teksnya. Nah, logistic regression itu jika Y sama dengan pakai binary. Ya, binary atau pakai dummy variable. Nah, kalau misalnya kita pakai binary dummy variable 1, 0 ya, maka ini kita pakai yang logistic regression. Sekali lagi, ini logistic regression ada di mana? Di analyze, lalu regression, ya, pilih yang binary logistik. Nah, kalau yang probit berarti kita yakin data kita normal gitu ya. Kita coba klik probit. Nah, ini ada probit dan ada logit. Kalau logit berarti data kita nggak normal ya. Kalau misalnya probit berarti kita yakin bahwa data kita itu normal. Jadi tinggal dipilih aja. Biasanya sih hasilnya nggak terlalu jauh beda ya antara probit dan logit. Nah, coba kita paksa dia ya untuk pakai probit logit ya, logistic regression. Coba kita, apakah dia mau gitu ya, karena variabel satisfied yang saya bikin itu dia nggak ini ya. Ini covariat apa nih? Oke. Ini total observe, ya udahlah kita masukin aja ya. Oh, dia mau ya, masih mau dia. Nah, tapi di sini hasilnya gimana nih, lower bound, upper bound. Nah, kita lihatnya signifikansi ini ya, kita lihat nih. Lihatnya di mana, Bu? Kalau misalnya ya, pakai apa probit. Kita kalau probit lihatnya di sini ya, Z. Kalau di regresi biasa itu kan T stat. Nah, di sini kita pakainya Z stat ya, Z, nilai Z. Nah, di signifikansinya ini nggak ada yang berpengaruh ya. Ya iyalah orang eh, variabel Y-nya kita nggak pakai dummy 1,0 ya, makanya nggak bisa juga kita pakai probit logit gitu, nggak sesuai analisisnya. Jadi metode itu tergantung ya teman-teman kita, Y-nya itu pakai rasio atau pakai kalau ini kan saya kan pakai kuesioner ya, jadi total dari kuesionernya itu ada misalnya Likert pakai 7 ya, 7, 1 sampai 7. Kalau Likertnya 7 itu kan berarti 1 sangat tidak puas, 7 sangat sangat puas misalnya ya. Nah, itu tuh 5 rentang apanya tuh? Rentang netralnya biasanya di sekitar 4 atau 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai Likert ini nggak pakai probit logik biasanya ya. Kita pakai OLS biasa. Nah, yang kalau pakai 1,0 dummy ini pakai yang probit logik. Nah, ini adanya di sini. Analyze, regression bisa pakai yang binary logistik ya, atau pakai yang probit logik tadi. Nah,
two stage least square buat apa nih? Two stage least square itu kalau misalnya ada variabel mediasi. Nah, variabel mediasi itu apa gitu ya? Ini nanti kita bahas di selanjutnya. Variabel mediasi itu gimana sih caranya gitu ya? Kalau misalnya kan kita awalnya ini pengaruh ya. Kalau kita mah bukan mediasi ya, tapi kita regresi biasa. Ini kita lihat nih. Clear all drawings dulu. Jadi kalau misalnya yang case kita sekarang ya itu adalah pengaruh, kita ketik dulu, pengaruh X ya terhadap Y. Nah, itu kan yang sekarang nih ya. Nah, kalau misalnya moderasi, moderasi gimana? Pengaruh misalnya M, moderasi Z ya, variabel Z, pengaruh Z sebagai variabel moderasi. Biasanya sih pengaruh Z terhadap gitu ya, pada X terhadap sorry. Biasanya karakteristik judulnya gini, peran Z pada pengaruh X terhadap Y. Nah, yang kita lihat nih ya, bedanya mediasi itu gimana? Wah, ini saya gambarin juga ya. Pengaruh, ini nanti persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Pengaruh biasanya variabel M. Pengaruh M atau kita bisa sebutin pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X terhadap Y melalui M. Nah, oke, nah kita gambar kerangkanya. Kerangkanya ini gimana? Jadi X1, ini X-nya. Kalau moderasi gini, terhadap Y. Nah, dengan ada Z di sini. Jadi X terhadap Y dengan ada Z. Jadi bagaimana peran Z pada pengaruh X terhadap Y? Nah, ini moderasi ya, teman-teman. Ini moderasi. Ini moderasi. Oke. Nah, yang di sini ini regresi linier biasa. Mau berganda atau regresi linier sederhana juga ini pengaruh X terhadap Y. Gambarnya gimana? Biasanya X ya terhadap Y. Udah gitu aja gampang ya. Ini biasanya skripsi-skripsi itu X terhadap Y udah ya. Tapi entah kenapa mahasiswa S1 biasanya kayak pusing gitu ya. Padahal masih ada bentuk-bentuk lainnya yang lebih pusing lagi gitu. Ada X terhadap Y dengan peran Z gitu ya sebagai variabel moderasi. Nah, ini ada lagi yang mediasi. Nah, mediasi ini kayak apa gitu ya. Mediasi ini kita bisa gambarkan dia dengan seperti ini. Jika X ya mempengaruhi kerangka pemikirannya adalah M, dan M dapat mempengaruhi Y. Nah, jadi terus gambarnya satu lagi, jangan lupa ada gambar begini. Ya. Jadi ada berapa hipotesis ini? Ada H1, kita gambarin di sini ya. Ini ada H1. Oh, kegedean nih. Ya udah kita gambar di sini aja. Ini ada H1, H2, terus ada H3. Nah, biasanya ada garis putus-putus lagi.
gini ya, kita gambar menceng-menceng deh, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi total hipotesisnya kalau mediasi itu ada 4 ya. Ada H1 sampai H4. Nah, yang ini H-nya cuma 1 karena X-nya hanya 1 ya, X-nya ini hanya 1, maka hipotesisnya cuma 1. Yang di sini hipotesisnya ada 4. Apa itu? Pengaruh X terhadap M, pengaruh M terhadap Y, lalu pengaruh langsung X terhadap Y, dan pengaruh tidak langsung X terhadap Y melalui M. Nah, itu dia hipotesisnya, jadi ada 4 untuk mediasi. Nah, untuk moderasi, jangan khawatir ya, karena bimbingan saya skripsi itu ada juga yang ngambil mediasi. Jadi udah common juga dia ngambil mediasi ya, udah biasa. Lalu moderasi, ini hipotesisnya ada berapa? Biasanya hipotesisnya ada 3 ya. Atau bisa hipotesisnya cuma 2. Pengaruh X terhadap Y, lalu pengaruh peran Z dalam memoderasi X terhadap Y, terus juga bisa juga Z terhadap Y. Tapi nggak bisa Z terhadap X, nggak bisa. Jadi Z terhadap Y juga bisa dijadikan hipotesis. Ya, ini bisa. Jadi hipotesisnya ada 3. Kalau hipotesisnya cuma 2, berarti pengaruh X terhadap Y dan peran Z dalam memoderasi X terhadap Y. Nah, ini ceritanya bisa panjang banget ya. Kalau mau dilanjutin, ini kita baru gambar kerangka doang nih, belum gambar apa tuh namanya, persamaan model regresinya belum digambar. Ini bisa sampai besok-besok gitu ya, persamaan model regresinya. Nanti kita akan gambarkan persamaan model regresinya. Nah, cuman yang selama ini teman-teman pelajari, itu persamaan regresi yang baru yang X yang ini ya. Y sama dengan, kalau regresi linear biasa itu kan alfa 0 gitu ya, ditambah beta 1 X1 ditambah error ya. Nah, sekarang gimana caranya yang moderasi? Moderasi ini lebih setingkat kesulitannya dibandingkan yang regresi linear. Jadi kita lihat alfa 0 ditambah ya beta 1 X1 ditambah. Nah, ini ada 2 mazhab nih teman-teman ya. Bisa kita itu pakai beta 2 yang Z2 tadi ya, atau biasanya sih ada juga yang bilang X2 gitu ya. Lalu beta 2 X1 dikali beta 3 X2 ditambah error. Nah, ini mazhab yang pertama ya. Beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 2 X1 dikali beta 3 X2. Oh, sorry, ini beta 3, ini beta 4 ya. Nah, moderasi itu kerangkanya seperti ini. Tapi ada juga mazhab yang kedua, yaitu ini mazhab pertama. Mazhab yang kedua, Z-nya itu nggak ditulis. Jadi langsung aja beta 1, terus beta 2 dikali beta 3 X2. Yang namanya X1-nya yang mana? Yang ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat nih. X1 itu yang ini. Z itu adalah X2. Ya. Jadi, beta 1 X1 itu untuk menunjukkan variabel yang ini. Beta 2 X1 dikali Z ya, atau beta 3 X2 ini menunjukkan yang ini. Jadi X1 dan Z-nya itu dikali, dimoderasikan, ditambah E. Jadi di skripsinya itu ya, waktu pas kita ngeregresi, ini tinggal dikali aja, dimasukin gitu ya. Jadi ini di Excel-nya itu dikali gitu. Ini ada variabel Z,
terus dikalikan dengan X, itu dimasukin aja ke regresi SPSS-nya, hasil perkaliannya. Gitu ya. Misalnya contohnya apa nih? Peran struktur kepemilikan pada pengaruh utang terhadap kinerja perusahaan. Nah, berarti kita harus dapat data itu tiga ya. Pertama data struktur kepemilikan sebagai peran Z ya. Lalu yang pengaruh X-nya adalah tingkat utang terhadap Y, kinerja. Nah, nanti tingkat utangnya dikalikan dengan struktur kepemilikan, jadinya yang ini dimasukin tinggal diregresi aja, gampang kan ya? Lalu yang terakhir terkait dengan mediasi. Oke, kita gambarin regresinya ya, habis ini udah ya. Pertama itu adalah, ini agak sulit karena saya harus gambar Y-cap gitu ya, Y-topi, tapi ini nggak ada di sini. Jadi kita gambarin dulu aja Y terhadap alfa 0 ditambah kita gambarin dulu M-nya gitu ya, ditambah error. Nah, ini untuk menggambarkan apakah beta 1M 1 ya, beta 1M ini ya, saya gambarin M aja gitu ya. M berpengaruh terhadap Y. Nah, tapi ini baru awal doang, teman-teman. Baru persamaan yang pertama. Tapi kita belum gambar yang X terhadap M, ya. X terhadap M-nya gimana caranya? Yaitu X ya sama dengan alfa 0 ditambah ini variabel ini X ya, ini X, ini M-nya. Nah, ini ditambah error. Nah, ini kok saya error. Ini lama-lama error juga nih. Bukan 0, tapi E. Nah, jadi M di sini, ini harusnya ada M cap-nya gitu ya. Tapi kan saya gambarnya ini gimana ceritanya ya. Ini kita coba pakai ini aja nih. Nah, harusnya ini gambarnya ada cap gitu ya, ada topi. Jadi M topi. Nah, ini kita lihat artinya apa? X mempengaruhi M. Ini ke sini ya. X mempengaruhi M. Lalu M mempengaruhi Y. Nah, ini gambarnya gini. Kalau misalnya teman-teman menulis, jadi X mempengaruhi M, lalu M mempengaruhi Y. Nah, ini kan seperti yang digambar ini nih. Ya. X mempengaruhi M dan M mempengaruhi Y. Jadi, gimana caranya menggambarkan rumus persamaan regresinya adalah seperti ini. Rumusnya. Oke, rumus persamaan regresinya seperti itu ya. Jadi, kita bisa lihat nih rumus persamaan regresinya X mempengaruhi M, cap, dan M ini mempengaruhi Y. Jadi, rumus persamaan regresi untuk mediasi itu seperti itu ya. Jadi, ada 3 ya yang sudah saya jelaskan terkait dengan kerangka pemikiran dan juga rumus persamaan regresi. Oke. Ada pertanyaan? Rifka. Iya, Rifka. Heeh. Nah, common-nya ya Rifka ya, untuk mediasi itu harus ada yang putus-putusnya ini Rifka. Gitu. Jadi hipotesisnya mau nggak mau ada 4. Jadi X, pengaruh X terhadap M terhadap Y, lalu X terhadap Y, yang langsung ya, secara langsung, dan X terhadap Y melalui M. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya ya, misalnya nih,
pengaruh langsung ini kayak disertasi saya sebenarnya ya. Kalau disertasi saya tuh mediasi campur moderasi. Nah, gimana tuh bisa nggak mediasi campur moderasi? Itu udah level disertasi tuh ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu ya teman-teman nanti skripsinya mediasi campur moderasi. Nah ini pertanyaannya bisa nggak putus-putusnya dihilangin gitu ya Rifka ya? Nah, kalau putus-putusnya dihilangin namanya jadi nggak mediasi Rifka. Jadi judulnya nggak pengaruh langsung dan tidak langsung ya. Nah, mediasi itu apa sih? Mediasi itu melalui. Kebayang nggak kalau misalnya ada kasus perceraian tuh di pengadilan agama, ada kan butuh mediasi gitu ya. Mediasi itu berarti apa? Butuh orang yang bisa memediasi. Nah, kita butuh variabel yang bisa memediasi antara X dengan Y. Nah, kita butuh variabel M nih, gitu. Jadi, X dengan Y bisa berpengaruh secara tidak langsung melalui M. Contohnya, Davina sama Sutia awalnya nggak temenan, berantem ya, nggak temenan, tapi bisa nggak Davina ini satu kelas berhubungan gitu ya, tapi nggak bagus lah istilahnya ya, nggak bagus hubungannya, tapi ada hubungan nih, sebenarnya mereka berhubungan, tapi bisa lebih erat lagi hubungannya kalau Rifka masuk di situ. Rifka sebagai variabel M, sebagai mediasi, yuk yang hubungannya tadinya longgar, jadi bisa disatukan kembali. Nah, jadi Davina dengan Sutia bisa berhubungan dengan erat, bisa bersatu lagi kalau misalnya ada mediasi dari Rifka. Dan itu dijelaskan dengan hipotesis yang 4, H4 ya. Atau pengaruh tidak langsung dari Davina terhadap Sutia melalui Rifka gitu ya. Jadi hipotesis 4 atau yang garis putus-putus itu nggak bisa dihilangkan ya. Itu justru malah intinya tuh di situ untuk menunjukkan tidak langsungnya gitu ya. Nah ini kita bisa gambarin lagi, ada yang menggambarkannya tuh seperti ini juga teman-teman ya. A ya, variabel A seperti garis segitiga ya, melalui C, dan juga A berpengaruh ke B, dan B berpengaruh ke C, A berpengaruh juga ke C. Jadi syarat mediasi yang utama itu kalau misalnya ada hubungan di antara ketiganya. Harus kita pahami dulu teman-teman sebelum meneliti ini. Kita pahami dulu gini, oh ternyata ketidakpastian bisnis yang uncertainty ini ya, serba tidak pasti, ada COVID kan ya sekarang ya, waktu itu COVID di tahun 2019-2020 itu kan nggak pasti buat perusahaan-perusahaan, bisa bangkrut dan segala macamnya. Nah ketidakpastian ini bisa berpengaruh ke kualitas laporan keuangan. Kita lihat nih. A-nya itu adalah ketidakpastian ceritanya. Di sini ketidakpastian, A-nya itu ketidakpastian ya. Investasinya itu adalah C, kualitas laporan keuangannya adalah B. Nah, jadi ceritanya ketidakpastian berpengaruh ke kualitas laporan keuangan. Ketidakpastian berpengaruh ke investasi ya melalui kualitas laporan keuangan. Jadi penelitian terdahulunya itu kalau bisa teman-teman cari nih pengaruh A ke B, ketidakpastian terhadap kualitas laporan keuangan. B ke C, kualitas laporan keuangan terhadap investasi. Lalu A ke C, yaitu ketidakpastian terhadap investasi. Syarat ketiga hubungan ini harus dipenuhi dulu sebelum kita mau meneliti tentang mediasi ya. Ada kakak tingkat kalian yang meneliti tentang mediasi ya. Jadi apa syarat utamanya untuk terjadi mediasi adalah ada hubungan pengaruh A ke B, B ke C, dan A ke C ya. Jadi 3 hal ini harus dipenuhi dulu kalau misalnya teman-teman mau teliti tentang mediasi. Gitu kira-kira. Ya, jadi tadi garis putus-putus ya nggak boleh dihilangkan. Hipotesis harus ada 4, H1, H2, H3, H4. Jadi H1 apa? A ke B. H2 B ke C. H3 A ke C. Nah, H4-nya adalah pengaruh A ke C melalui B. Jadi itu bunyinya, hipotesisnya. Oke, ada ya sama-sama. Jadi hipotesisnya ada 4 ya. Kalau moderasi hipotesisnya itu boleh 2 ya.
atau boleh 3, terserah ya. Jadi hipotesis yang pertama adalah pengaruh X terhadap Y, yang hipotesis keduanya adalah peran Z dalam memoderasi X terhadap Y. Nah, gambarnya seperti ini. Persamaan modelnya, Y sama dengan alfa 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X1 dikali beta 3 X2 ditambah error. Gitu. Itu bedanya regresi linier, moderasi, dan mediasi. Bagusan mana nih untuk penelitian ya? Bagusan moderasi atau mediasi ya? Kalau ditanya kontribusinya apa? Kontribusinya tentu yang paling banyak itu di moderasi dan mediasi. Karena biasanya penelitian sebelumnya belum ada nih yang memoderasi, belum ada yang memediasi, belum ada yang menemukan bahwa ada pengaruh tidak langsung ya. Ternyata Rifka sebagai mediasi itu sangat berperan penting ya dalam uh, mem membuat pertemanan antara Davina dan Sutia kembali lagi gitu ya. Peran Rifka itu sangat penting sekali. Sehingga kalau misalnya dari penelitian mediasi saya yang tadi pengaruh ketidakpastian ini, terbukti bahwa kualitas laporan keuangan itu memang sangat penting dalam memediasi ketidakpastian terhadap investasi. Investasi akan semakin efisien, semakin apa gitu ya. Dengan adanya ketidakpastian bisnis yang sangat-sangat tinggi, dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas itu sangat penting. Nah, kalau bunyinya kayak gitu, skripsinya teman-teman itu auto lulus ya teman-teman. Kalau misalnya menemukan bahwa laporan keuangan ini kualitasnya sangat baik, itu akan membantu perusahaan dalam memanage ya ketidakpastian sehingga investasinya akan lebih efisien gitu. Jadi kalau ditanya sama saya mana yang lebih bagus nih, moderasi, regresi biasa atau mediasi, ya jawabannya saya akan menjawab mediasi, dan moderasi itu nilainya auto A gitu ya. Kalau ada A plus saya kasih A plus gitu ya. Karena kontribusinya itu lebih besar dibandingkan yang regresi linear biasa gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Ada lagi selain Rifka tadi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri saja ya. Sampai di sini, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya ilmunya untuk semuanya. Terima kasih.